Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Irfan Damulya. Saya Ridho Fajar Kadipa. Saya Tiara Safira. Saya Yudini Maulina. Bella kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang potensi bahaya gempa di Sumatera Barat. Sejarah gempa bumi di Sumatera Barat dalam 2 dekade terakhir adalah yang pertama adalah gempa bumi di Samudra Hindia tanggal 25 Desember 2004. Kekuatannya adalah 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Berlokasi di epicentrum berada di lepas pantai barat Sumatera. Dampaknya adalah memicu tsunami besar yang menghancurkan wilayah pesisir Aceh dan menewaskan ratusan ribu orang di berbagai negara. Dampak langsung di Sumatera Barat tidak seberat di Aceh, tetapi getarannya terasa kuat. Yang kedua, gempa bumi di Mentawai, tanggal 12 September 2007. Kekuatannya adalah 8,4 magnitudo. Berlokasi di dekat Kepulauan Mentawai, lepas pantai Sumatera Barat. Dampaknya ialah gempa ini merusak ribuan bangunan di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang. Beberapa daerah di pesisir pantai mengalami kerusakan parah, meskipun tidak memicu tsunami besar. Yang ketiga, gempa Padang, tanggal 30 September 2009. Kekuatannya 7,6 magnitudo, berlokasi dekat Kota Padang. Dampaknya ialah lebih dari 1.100 orang tewas, ribuan bangunan rubuh, dan banyak infrastruktur penting seperti jalan dan jembatan rusak parah. Kota Padang dan Kota Pariaman mengalami kerusakan besar. Yang keempat, gempa Kepulauan Mentawai, tanggal 25 Oktober 2010. Berkekuatan 7,7 magnitudo. Berlokasi di lepas pantai Kepulauan Mentawai. Dampaknya adalah gempa ini memicu tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai. Ratusan orang tewas, banyak rumah di pantai hancur, dan ribuan orang mengungsi. Yang kelima yaitu gempa Mentawai yang terjadi pada tanggal 2 Maret 2016 dengan kekuatan 7,8 magnitudo. Lokasinya yaitu di Kepulauan Mentawai dengan dampak gempa ini tidak memicu tsunami besar tetapi tetap menimbulkan kepanikan di beberapa wilayah Sumatera Barat, terutama di Kota Padang dan Mentawai. Kerusakan fisik relatif minimal dibandingkan gempa sebelumnya. Yang keenam yaitu gempa Pasaman Barat. Terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 2022, kekuatan 6,2 magnitudo dan lokasi di Pasaman Barat, Sumatera Barat, dengan dampak menyebabkan kerusakan bangunan dan tanah longsor di beberapa daerah. Beberapa korban jiwa dilaporkan dan sejumlah warga mengalami cedera. Gempa ini juga memicu gempa susulan yang terasa di wilayah sekitarnya. Yang ketujuh, gempa Sumatera Barat tahun 2023 sampai 2024. Gempa pada tahun 2023 dan 2024 Sumatera Barat mengalami gempa-gempa kecil dan sedang yang menjadi pengingat akan potensi bahaya gempa di masa mendatang. Sumatera Barat masih berada di jalur seismik yang sangat aktif sehingga risiko gempa besar selalu ada. Dampak gempa bumi terhadap jembatan-jembatan di Sumatera Barat, yaitu terjadi kerusakan struktur, perpindahan tanah dan fondasi, keruntuhan sebagian dan total, gangguan fungsional, dan likuifaksi. Selanjutnya, dampak gempa bumi terhadap jembatan-jembatan di Sumatera Barat. Yang pertama, jembatan di Nagari Salayo, Kabupaten Solok. Jembatan ini mengalami rusak parah akibat gempa bumi pada tanggal 6 Maret 2007 yang memiliki skala 6,4 skala Richter. Jembatan ini mengalami retakan pada struktur fondasi dan tiang penopang yang mengganggu akses transportasi.
2 jembatan di Nagari Kajai, Kecamatan Talamo, Pasaman Barat. Jembatan ini mengalami kerusakan pada fondasi dan penyangga yang menyebabkan ketidakstabilan dan membatasi akses warga ke beberapa daerah setelah kejadiannya. Gempa pada tanggal 25 Februari 2022 yang sebesar 6,1 magnitudo. Yang ketiga, Jembatan Sungai Sari, Padang Pariaman. Jembatan ini mengalami kerusakan berupa pergeseran struktur, retakan pada badan jembatan, kerusakan pilar penyangga, amblas atau penurunan tanah, dan kerusakan pada sambungan jembatan akibat gempa 30 September 2009 yang berkekuatan 7,6 skala Richter. 4. Jembatan Lubek, Lubuk Begalung, Padang. Jembatan ini mengalami kerusakan berupa pilar jembatan retak, permukaan jembatan retak, dan bergelombang, keretakan pada sambungan struktur, penurunan pada fondasi, serta longsoran pada tepi sungai yang diakibatkan oleh gempa pada 30 September 2009 dengan magnitudo 7,6. Yang kelima, Jembatan Siti Nurbaya di Padang. Jembatan ini mengalami retakan pada bagian dek dan pilar, mengganggu arus lalu lintas di pusat kota. Jembatan ini juga memiliki nilai sejarah sehingga perbaikan menjadi prioritas. Yang selanjutnya yaitu penanganan gempa bumi. 1. Masa tanggap darurat dengan cara 1. Penyelamatan dan evakuasi. Yang kedua, pendirian posko dan tempat pengungsian. Yang ketiga, penanganan medis dan kesehatan. Yang keempat, penyaluran bantuan. Yang kelima, pemulihan infrastruktur sementara. Yang kedua, masa rekonstruksi dan rehabilitasi. Dengan cara pembangunan ulang infrastruktur, pemulihan ekonomi dan mata pencaharian. Selanjutnya, pemulihan psikososial, peningkatan kesiapsiagaan dan edukasi, koordinasi dengan pemerintah pusat dan internasional. Pada saat gempa 30 September 2009, setelah gempa bumi besar di Padang tahun 2009, upaya tanggap darurat diorganisir dengan cepat untuk mengevakuasi korban, mendirikan tempat pengungsian, dan menyalurkan bantuan. Pada masa rekonstruksi, perbaikan besar-besaran dilakukan pada gedung-gedung publik, perumahan warga, serta infrastruktur jalan dan jembatan. Rekonstruksi sekolah-sekolah dengan standar bangunan tahan gempa juga menjadi prioritas penting. Melalui pendekatan tersebut, Sumatera Barat terus berupaya meningkatkan kapasitas penanganan gempa bumi guna meminimalkan dampak dan mempercepat pemulihan setelah bencana. Baiklah, sekian dari kami kelompok 5. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.